Ya, halo semua, selamat datang di video penjelasan program kami, di mana pada video ini kami akan membedah kode program Java yang kami buat untuk mengimplementasikan metode double exponential smoothing atau metode Brown, yang dimana kami mengambil studi kasus tentang prediksi penurunan waktu respon server. Oke, kita masuk pada objektif kasusnya, dimana di sini sebuah perusahaan teknologi atau PT Teknostabil baru saja meluncurkan patch pembaruan optimal besar-besaran pada sistem database dan caching mereka. Jadi tujuan utama dari patch ini adalah untuk mengurangi latensi, yaitu mempercepat waktu respon server saat melayani permintaan pengguna. Dan untuk tantangan atau masalah yang dihadapi di sini, tim developer operation ditugaskan untuk membuktikan bahwa patch tersebut berhasil. Jadi dan kinerjanya juga konsisten. Jadi mereka tidak hanya melihat data sesaat, tetapi juga ingin yang pertama ada mengonfirmasi bahwa ada tren penurunan yang lebih stabil pada waktu respon, dan yang kedua adalah membuat prediksi atau perkiraan waktu respon server untuk jam berikutnya. Jadi kita akan mengambil jam yang ke-9 sebagai bahan laporan evaluasi keberhasilan optimal. Kita berikutnya ya, pengumpulan data. Jadi untuk menganalisis data ini, tim developer operation mengumpulkan data waktu respon rata-rata dalam milidetik atau milisecond dari 3 kelompok server utama mereka. Jadi pengukuran setiap jam selama 8 jam kerja penuh, dimulai tepat setelah patch optimasi diaktifkan. Di sini ada 3 kelompok server yang dipantau. Yang pertama ada server produksi, yang dimana server utama yang langsung melayani permintaan pengguna atau user. Yang kedua ada server API, yang dimana ini server gateway yang mengenangani lalu lintas permintaan data antar layanan. Dan berikutnya ada server database. Jadi ini merupakan server backend yang menyimpan dan mengambil data utama. Jadi ini adalah data historis waktu respon server, data mentahnya. Ini merupakan data mentah yang berhasil dikumpulkan oleh tim developer operation selama 8 jam pemantauan, dan data inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan untuk mencari tahu data apa yang akan kita dapat pada jam yang ke-9. Ya, ini berikut ini adalah datanya, yang dimana datanya dalam tabel ini. Selanjutnya, kita punya public class double smoothing. Ini adalah kelas utama program kita yang namanya harus sama dengan filenya, yaitu doublesmoothing.java. Di dalam kelas utama ini, kita mendefinisikan sebuah static class bernama data kelompok. Kenapa kita buat kelas ini? Ini adalah cetakan atau template untuk menyimpan data dari setiap kelompok server yang kita analisis. Ini sangat penting untuk studi kasus kita yang bersifat berkelompok. Di dalamnya ada 3 properti, seperti string nama kelompok untuk menyimpan nama seperti server, produksi, ada double data aktual untuk menyimpan array data historisnya, dan ada double alpha untuk menyimpan parameter alphanya. Sekarang kita masuk ke public static void main string.args. Ini adalah metode utama tempat di mana program kita akan mulai dieksekusi. Pertama, kita inisialisasi decimal format df yang tadi kita import. Lalu kita cetak judul program ke konsol.
bagian terpenting di mana ini adalah list data kelompok. List data kelompok sama dengan new array list. Kita membuat sebuah list kosong yang akan menampung semua data server. Selanjutnya, kita mengisi list tersebut. Kita add 3 objek data kelompok baru. Yang pertama, untuk server produksi, kita masukkan data array-nya dan nilai alpha 0,3. Yang kedua, untuk server aplikasi, kita masukkan datanya dan alpha 0,5. Yang ketiga, untuk server database dengan data dan alpha 0,4. Disinilah data dari studi kasus kita dimasukkan ke dalam program. Terakhir, di method main ada satu for loop sederhana. Loop ini akan mengulang sebanyak jumlah kelompok yang ada di list kita, yaitu 3 kali. Di setiap perulangan program akan memanggil metode hitung cetak dan mengirimkan data kelompok satu persatu. Pertama kirim ke server produksi, lalu server aplikasi, lalu server database. Sekarang kita pindah ke metode public static void hitung dan cetak. Ini adalah jantung dari program kita. Disinilah semua perhitungan matematik double exponential smoothing terjadi. Metode ini menerima satu parameter, yaitu data kelompok sel. Pertama, kita cek dulu header untuk kelompok ini. Nama kelompoknya apa dan alfanya berapa. Lalu kita cetak header tabelnya yang terdiri dari jam, data YT, ST, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke for loop utama. Loop ini akan berjalan sebanyak data yang ada. Dalam kasus kita ada 8 kali, yaitu dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan 7. Di dalam loop kita ambil dulu data aktualnya, yaitu double YT sama dengan data dalam kurung I. Nah, perhatikan di sini ada kondisi if dalam kurung I sama dengan 0. Ini adalah langkah inisialisasi yang wajib ada di metode Brown. Jika ini adalah data pertama dalam kurung jam ke-1, kita set nilai S sama dengan S1 dan S2 sama dengan S2. Sama dengan data aktualnya YT, nilai level AT juga sama dengan YT dan nilai tren BT kita set ke 0. Ini adalah aturan awalnya. Jika I bukan 0, artinya ini data jam kedua dan seterusnya. Kita masuk ke blok L. Di sini kita menjalankan rumus inti dari Brown double exponential smoothing. Yang pertama, S1 sama dengan alpha dikali YT ditambah 1 dikurang alpha lalu dikali S1 pref. Ini adalah rumus S1T single smoothing. Yang kedua, S2 sama dengan alpha dikali S1 ditambah 1 dikurang alpha lalu dikali S2 pref. Ini adalah rumus S2T double smoothing. Lalu yang ketiga ada AT. AT sama dengan 2 dikali S1 dikurang S2. Ini adalah rumus untuk mencari level AT. Lalu yang terakhir ada BT, sama dengan alpha dibagi 1 dikurang alpha dikali S1 dikurang S2. Dan ini adalah rumus untuk mencari tren atau BT. Setelah kita mendapatkan nilai AT dan BT, untuk jam ini kita bisa langsung menghitung forecast
atau ramalan untuk satu periode ke depan. Dengan ke depan T plus 1 dengan rumusat plus BT. Terakhir, kita sistem outprintf untuk mencetak semua hasil perhitungan tadi, ST, AT, BT, dan forecast ke dalam baris table di konsol. Baiklah, jadi setelah for loop selesai, setelah 8 jam data operasi diproses, program akan keluar dari loop. Jadi di sini kita mengambil nilai add dan BT terakhir yang dihitung, yaitu dari jam ke-8 untuk menghitung final forecast. Jadi ini adalah prediksi kita untuk jam ke-9, dan baris terakhirnya sistem out.println akan mencetak kalimat kesimpulan, di mana akan keluar prediksi waktu respon untuk jam ke-9 adalah seperti yang ada pada hasil yang akan kita run. Jadi kita akan run programnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi datanya seperti ini. Jadi untuk hasil dari jam yang ke-9-nya adalah untuk tabel kelompok A, kelompok alfa di sini 93,25 milisecond, dan untuk kelompok server API, yang tadi server produksi dan yang kedua adalah server API, di sini mendapatkan nilai 62,90 milisecond. Dan untuk kelompok analisis kelompok server database, di sini keluar data sebanyak 233,75 milisecond. Ya. Seperti yang bisa kita lihat di output console, program ini akan mengulang proses tadi untuk ketiga server dan memberikan kita 3 kesimpulan prediksi yang berbeda. Ya, jadi begitulah cara kerja kode program double exponential smoothing kami. Terima kasih sudah menonton.